Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Perkataan Maria yang menjadi menu sarapan hari ini dikenal secara luas dengan sebutan nyanyian pujian Maria atau Kidung Maria yang dalam bahasa Latin disebut Magnificat. Magnificat sangat populer terutama karena rasa hormat yang sangat tinggi dari jemaat di sepanjang zaman kepada Maria sebagai ibu jasmani Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kepopuleran itu semakin melejit dan melambung tinggi ketika Magnificat kemudian digubah menjadi kidung pujian indah berupa kantata, yaitu lagu himne atau kidung dari teks kitab suci selain Mazmur, yang sering dinyanyikan atau didaraskan secara liturgis dalam ibadah-ibadah Kristiani. Magnificat sendiri merupakan kata pertama yang diucapkan Maria dalam Alkitab versi bahasa Latin, Vulgata, yang berarti memuliakan. Adapun pujian yang memuliakan Tuhan tersebut berpijak pada sukacita Maria karena telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dengan menjadi seorang ibu dari Juru Selamat dunia yang ia kandung oleh kuasa Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Magnificat sangat populer terutama karena keagungan Maria yang tidak egois. Ketidakegoisan tersebut dengan gampang dapat dilihat dari ungkapan sukacitanya yang tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri sebagai ibu dari Juru Selamat dunia, melainkan lebih daripada itu karena adanya pengharapan yang dikemukakannya kepada Allah sebagai pembela bagi kaum tertindas dan terpinggirkan dari bangsanya Israel. Jadi Maria melangkah lebih jauh dari sekadar persoalannya pribadi menuju ke persoalan bangsa Israel secara nasional yang pada waktu itu hidup di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Magnificat tidak hanya merupakan nyanyian pujian populer yang agung, namun juga indah. William Barclay dalam bukunya The Daily Bible Study, The Gospel of Luke, menyatakan bahwa Magnificat merupakan pujian indah yang diserap dari perjanjian lama, khususnya bersangkut paut dengan pujian yang disampaikan oleh Hana, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Namun dalam keindahan tersebut juga terdapat sesuatu yang dapat meledak karena mengandung revolusi. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa kekristenan seharusnya melahirkan suatu revolusi pada setiap orang dan pada dunia. Menaikkan nada yang dikumandangkan oleh William Barclay, Stanley Jones tanpa ragu menyebut Magnificat sebagai dokumen yang paling revolusioner di dunia. Lantas,
revolusi-revolusi apa saja yang terkandung di dalam Magnificat? Menurut William Barclay, setidaknya ada 3 revolusi yang dilakukan Allah, yaitu 1. Revolusi moral. Revolusi moral yang dilakukan oleh Allah jelas nampak dari pernyataan iman Maria sebagaimana tercantum pada ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa tidak seorang pun yang boleh memegahkan dirinya, karena Allah berkuasa mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya dengan perbuatan tangannya. Maria jelas menyadari hal itu, sehingga meskipun mendapat puji-pujian dari Elizabeth, Lukas pasal 1 ayat 42-45, Maria tidak menjadi besar kepala karena tahu bahwa hal tersebut terjadi semata-mata karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Lukas pasal 1 ayat 49. Sejatinya kekristenan merupakan kematian kecongkakan. Karena apabila seseorang meletakkan hidupnya di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan menyingkirkan kecongkakan hatinya dan menggantinya dengan kerendahan hati. Itulah revolusi moral yang dilakukan oleh Allah. 2. Revolusi sosial. Revolusi sosial yang dilakukan oleh Allah jelas nampak dari pernyataan iman Maria sebagaimana tercantum pada ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sahabat-sahabat Kristus, di tengah kondisi masyarakat yang sok berkuasa atas orang-orang yang dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah, maka revolusi sosial yang mengajarkan bahwa sejatinya status sosial seluruh umat manusia adalah sama dan sederajat di hadapan Allah Sang Pencipta perlu dilakukan. William Barclay menyatakan, apabila setiap orang menyadari untuk apa Tuhan Yesus Kristus mati bagi seluruh umat manusia, maka tidak ada lagi yang menganggap seseorang sebagai manusia biasa. Lalu untuk menjelaskan maksudnya, ia menuturkan kisah berikut. Ada seorang sarjana di abad pertengahan bernama Muretus yang hidup miskin namun gemar berkelana. Di suatu kota di Italia, Muretus jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit setempat. Dokter-dokter yang menangani dirinya lalu berdiskusi dalam bahasa Latin tanpa menyadari bahwa Muretus bisa memahami diskusi tersebut. Para dokter mengusulkan untuk menjadikan Muretus sebagai objek eksperimen medis karena menganggap bahwa dirinya merupakan seorang pengembara miskin yang sama sekali tidak berharga. Merespon diskusi yang tidak patut tersebut, maka Muretus memandang para dokter lalu berkata, "Janganlah memandang seseorang sama sekali tidak berharga, karena sejatinya Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk seluruh umat manusia." Betul-betul teguran yang sangat telak dan mengandung kebenaran yang tidak terbantahkan. Karena sejatinya dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat manusia memang sama berharganya, sebagaimana dinyatakan oleh Paulus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 28. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Semua sama dan sederajat. Itulah revolusi sosial yang dilakukan oleh Allah. 3. Revolusi ekonomi. Revolusi ekonomi yang dilakukan oleh Allah jelas nampak dari pernyataan iman Maria sebagaimana tercantum pada ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Sahabat-sahabat Kristus, di tengah kondisi masyarakat yang serakah dan sangat bernafsu untuk mendapat segala sesuatu sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, maka revolusi ekonomi yang mengajarkan bahwa kepentingan bersama harus diletakkan di atas kepentingan pribadi perlu dilakukan supaya jurang antara si kaya dan si miskin musnah. Itulah teladan indah yang dilakukan jemaat perdana di Yerusalem sebagaimana dicatat oleh Lukas. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Sejatinya teladan indah ini juga harus dilakukan oleh setiap kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Paulus. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus Kristus mengubah umat manusia yang egois dan serakah menjadi orang-orang yang mau meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri supaya terjadi keseimbangan dan memusnahkan jurang antara si kaya dan si miskin. Itulah revolusi ekonomi yang dilakukan oleh Allah. Sahabat-sahabat Kristus, Magnificat atau nyanyian pujian Maria atau Kidung Maria jelas mengandung pesan serta pengharapan mesianis yang memang sangat dirindukan oleh seluruh umat Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai Mesias juga mengerti betul bahwa adalah merupakan tugasnya untuk memenuhi pengharapan mesianis tersebut, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Amin.